Saya tato di daerah kawasan Museum Kota Tua. Menggeluti dunia tato baru sih ya, baru sekitar 5 tahun. Saya menyukai yang namanya yang berbau seni lah, berbau seni. Jadi apapun dengan seni itu ya, saya haus akan seni gitu kan. Karena nggak semua orang bisa terjun ke dunia seni dan nggak semua orang bisa dalam bidang seperti ini. Tangannya itu tadi terkadang apa yang kita ingin memberikan yang terbaik, tapi klien tato itu nggak mau kita kasih terbaik. Ya, dia punya konsep tersendiri, ya kita harus mengikuti konsep itu. Jadi tantangannya seperti itu aja. Iya, kalau buat saya pribadi gitu kan, buat saya pribadi tato itu nggak bisa dicap orang itu sebagai seorang kriminal, seorang yang ugal-ugalan atau ya, dicap negatif lah. Yang memberikan sisi negatif itu kan bukan tatonya, tapi perilaku seseorangnya itu aja yang merusak tato, nama tato gitu. Ya kalau untuk fenomena di Jakarta mungkin sekarang lebih banyak perkembangan ya untuk tato gitu ya. Cuman terkadang tato itu disalahartikan sebagai orang-orang yang ugal-ugalan aja, orang yang ugal-ugalan. Tapi di balik sisi lain itu sebenarnya tato itu ekspresi jiwa sih, ekspresi jiwa tentang apa namanya sebuah kepuasan tersendiri lah untuk kita tato itu. Kalau saya di sini nggak sekedar mentato sih, nggak sekedar mentato. Jadi di sini karyanya ya tato bentuk apa aja lah. Misalnya di sini tempat kita pribadi lebih mengembangkan konsep batik, mengangkat konsep batik. Karena ya, Indonesia itu kan identik dengan batik, jadi lebih cenderung kita tonjolkan ke batik. Kita nggak sekedar mentato gitu kan, nggak sekedar sistem jual beli tato. Kita di sini juga melakukan banyak belajar sih kita di sini. Selain kita bisa belajar mentato, kita juga belajar membuat aksesoris. Ya, intinya seperti ini aja. Buat karya seni rupa ya bisa masuk karya seni rupa. Jadi seni rupa itu masuknya ke 3 dimensi. Dalam tato ya mungkin hanya sedikit sih untuk mengkritik gitu, karena buat seni itu lentur bisa kemana-mana, bisa mengkritik, bisa juga membangun gitu kan. Membangun dalam arti pola pikir. Contoh karya kritiknya Bang gimana? Karya kritik terkadang mau buat sebuah gambar, jadi sebuah penindasan aja sih, sebuah penindasan. Kalau saya pribadi belum ada tato, tapi niatnya sih pengen bikin tato. Kenapa? Nggak sembarang orang mau buat tangan di badan gitu. Kenapa? Kenapa Bang? Sebab kalau tato itu nggak bisa buat sembarang tato sih. Tato itu kan harus
dari karakter, perwakilan dari karakter orang masing-masing. Terkadang itu masyarakat itu menghargai hanya sebatas materi sih ya. Kita juga nggak sedikit juga menghargai tato itu tanpa dibayar pun dia senang dengan karya kita. Itu udah mungkin udah cukup terbayar sih buat kita. Cuma dengan dia cukup senang dengan karya kita, fine aja sih. Kita udah cukup terbayar sih kalau di sini. Nggak terlalu ini banget lah. Nggak terlalu dengan yang dunia yang angka-angka lah atau materi dia. Lorong Bapak banyak. Nama gue Zal, biasa dipanggil Candut. Candut. Andre sekitar 4 tahunan. Di Lorong Lupa. Ya gimana? Menurut Bang Andre gimana? Kepribadiannya atau gimana gitu? Andre orangnya simpel, asik juga bergaulnya, tegas, nggak ini begitu, dia cuek orangnya. Kan Abang kan tadi bilangnya yang bikin Lorong Lupa gitu. Kan Bang Andre cuma baru 4 tahun di sini. Yang bawa Bang Andre gitu siapa? Atau datang sendiri? Nah, kalau menurut Abang kan udah 4 tahun di sini nih. Karya-karyanya gimana ataupun dia belajar tato dari mana sih? Mungkin dari abang-abang sini udah lama dan 2 tahun lebih lama di sini. Tato semuanya di sini nggak belajar. Ah, Tato mengalir dengan diri sendirinya, otodidak sih. Dengan melihat kawan cara menggoreskan jarum, dia memahami, terus dia mencoba. Awalnya mencoba itu bukan mencoba ke orang, enggak, mencoba di diri kita, gimana sih hasilnya. menurut Bang Egi, Bang Andre gimana? Andre orangnya apa ya, humoris dia, Ah, tapi tolol. tolong. Lah kan jujur kan, harus Iya, jujur kan. jujur sih. Tololnya gitu apa, dengan rasa nggak enaknya itu dia tadi. Kadang-kadang rasa nggak enak itu kan bikin dia sendiri nggak enak juga. Karyanya luar biasa karyanya. Iya, luar biasa karyanya. Ya apa ya, dengan idealisnya itu loh. Jalisnya gimana? Idealisnya kadang-kadang dia sendiri nggak ngerti gitu. Apalagi buat orang lain gitu. Gelo emang.